Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada cerita kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang jangan pernah naik becak ini. Rahasia gelap di balik tukang becak dari dunia lain di Gang Senja. Di sebuah kota tua yang tersembunyi dari gemerlap dunia modern, ada sebuah gang yang dikenal dengan nama Gang Senja. Gang ini terletak di sudut terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan hanya sedikit orang yang berani melintasinya, terutama saat malam tiba. Mereka yang pernah melewati gang ini bercerita tentang bayangan yang aneh, suara-suara misterius, dan yang paling mengerikan, seorang tukang becak yang tidak pernah terlihat pada siang hari. Pak Jaka adalah nama yang selalu disebut oleh penduduk setempat. Dia adalah seorang tukang becak yang dulu terkenal karena keramahan dan ketekunannya. Namun, semuanya berubah setelah suatu malam yang gelap dan penuh rahasia, ketika Pak Jaka dan seluruh keluarganya menghilang tanpa jejak. Becaknya ditemukan terparkir di ujung Gang Senja, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Jaka atau keluarganya. Waktu berlalu, dan cerita tentang Pak Jaka pun mulai berubah menjadi legenda yang menakutkan. Malam itu, langit tertutup awan gelap, dan hujan deras mengguyur kota. Arman, seorang pekerja kantoran yang lembur hingga larut malam, merasa cemas saat harus pulang. Jalan utama yang biasa ia lalui terendam banjir, memaksanya mencari jalan alternatif. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk melewati Gang Senja, meskipun dia pernah mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang tempat itu. Gang Senja terlihat lebih menyeramkan daripada yang dia bayangkan. Lampu-lampu jalan berkedip-kedip. Seakan-akan mereka berjuang untuk tetap hidup di tengah kegelapan malam. Kabut tebal mulai menyelimuti jalan, membuat pandangan Arman semakin terbatas. Jantungnya berdegup kencang saat dia melangkah lebih dalam ke gang tersebut. Setiap suara kecil, dari gemericik air hujan hingga suara daun yang jatuh, membuatnya semakin waspada. Di tengah jalan, Arman melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana, sebuah becak tua, terparkir di bawah sebuah pohon besar yang menjorok ke jalan. Becak itu terlihat usang, dengan ket yang terkelupas dan roda yang berkarat. Namun, yang paling aneh adalah sosok pria tua yang duduk di atas becak tersebut, wajahnya tersembunyi di balik topi lebar yang menutupi hampir seluruh kepalanya. Arman merasa ngeri, tapi dia tahu dia harus keluar dari gang ini secepat mungkin. Dia mendekati tukang becak itu dan, dengan suara yang sedikit bergetar, bertanya, "Pak, bisa antar saya ke Jalan Mawar?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Dia mengangkat wajahnya perlahan, dan Arman terkejut melihat matanya yang tampak kosong dan dalam. Seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Tapi kemudian pria tua itu mengangguk pelan dan mengisyaratkan Arman untuk naik. Dengan perasaan cemas, Arman naik ke becak dan mereka mulai bergerak. Suara roda becak yang berderit dan gesekan logam yang sudah aus dengan jalan aspal menciptakan irama yang tidak biasa. Setiap kayuhan terasa lambat, seakan-akan waktu berjalan lebih lambat di tempat itu. Hujan masih turun deras, tapi anehnya, tidak ada satu tetes air pun yang mengenai mereka di dalam becak,
seolah-olah mereka dilindungi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Arman mencoba mengalihkan pikirannya dari ketakutan yang mulai menjalar. Dia memandangi jalanan, tapi setiap belokan yang mereka lewati membuatnya semakin tidak yakin dengan arah yang mereka tuju. Gang-gang yang biasanya dia kenal tampak asing dan menyesatkan, seperti labirin tanpa akhir. Jalan yang seharusnya menuju ke jalan mawar kini berubah menjadi jalan yang tidak dia kenali. Setiap kali Arman merasa bahwa mereka telah tiba di tujuan, becak itu akan berbelok ke arah yang tidak dia duga, membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan. "Pak, apakah kita sudah dekat?" tanya Arman dengan suara yang semakin gelisah. Pria tua itu tidak menjawab, hanya terus mengayuh becaknya dengan keheningan yang menakutkan. Suasana di sekitar mereka semakin suram. Kabut menjadi lebih tebal, menutup seluruh pandangan Arman. Satu-satunya yang dia bisa lihat adalah sosok punggung pria tua itu yang terus mengayuh tanpa henti. Tiba-tiba, becak itu berhenti dengan sendirinya. Arman terkejut dan melihat sekelilingnya. Mereka berada di sebuah persimpangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar, hanya pohon-pohon besar yang tampak mati, tanpa daun, berdiri seperti bayangan-bayangan menyeramkan di tengah malam. Lampu jalan yang ada di persimpangan itu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Arman merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia turun dari becak dan mencoba bertanya lagi, "Pak, kenapa kita berhenti di sini?" Tapi sebelum dia bisa mendapatkan jawaban, pria tua itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya yang tadi terlihat normal kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Matanya yang kosong kini bersinar merah seperti bara api, wajahnya menjadi pucat dengan urat-urat hitam yang tampak menonjol di bawah kulitnya. Arman terkejut dan mundur beberapa langkah. "Siapa kau sebenarnya?" teriaknya dengan ketakutan. Pria tua itu hanya tersenyum, senyum yang dingin dan mengerikan. Sebelum menjawab dengan suara serak yang membuat bulu kuduk merinding, "Aku adalah penjaga jalan ini, dan kau telah melangkah terlalu jauh." Arman tidak tahu harus berbuat apa. Kakinya terasa berat, seolah-olah akar-akar dari pohon di sekitar mereka mulai merayap naik, menahan tubuhnya agar tidak bisa bergerak. Bayangan-bayangan mulai muncul dari balik pepohonan, membentuk sosok-sosok menyeramkan yang mendekatinya perlahan. Mereka tampak seperti manusia, tapi wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, hanya menatap Arman dengan mata yang mati. Arman berusaha melepaskan diri, mencoba berlari, tapi dia hanya bisa bergerak beberapa langkah sebelum merasa seolah-olah ada yang menariknya kembali. Sosok-sosok itu semakin dekat, suara bisikan yang mengerikan mulai terdengar di telinganya, suara-suara yang tidak jelas, tapi penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Pria tua itu, yang sekarang jelas bukan manusia biasa, berdiri dari becaknya dan mendekati Arman. Dengan satu gerakan cepat, dia memegang bahu Arman, membuatnya tidak bisa bergerak. "Kau tidak seharusnya berada di sini," bisiknya dengan nada yang mengancam. "Tapi sekarang, kau akan menjadi bagian dari mereka." Arman merasa sesuatu yang dingin mulai merayap ke seluruh tubuhnya, seperti es yang menyusup ke dalam tulang-tulangnya. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Matanya mulai gelap, dan di saat-saat terakhir kesadarannya, dia melihat bayangan yang menyerupai dirinya sendiri, berdiri di antara sosok-sosok menyeramkan itu, menatapnya dengan mata kosong. Arman terbangun dengan tiba-tiba.
Dia berada di tengah jalan raya, di bawah sinar matahari yang terang. Tidak ada tanda-tanda hujan atau kabut, dan gang senja sekarang hanya tampak seperti gang biasa. Tidak ada tukang becak, tidak ada sosok menyeramkan, hanya lalu lintas kota yang sibuk. Dia menghela napas lega, berpikir bahwa semua itu hanya mimpi buruk. Tapi saat dia berbalik untuk pergi, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Di sakunya, dia menemukan sebuah koin logam tua, berkarat dan berdebu. Di satu sisinya, terukir dengan kasar, adalah kata-kata, "Pak Jaka." Dan saat itu, Arman tahu bahwa apa yang dia alami bukanlah mimpi, tapi sebuah peringatan. Gang Senja dan Pak Jaka adalah nyata. Dan mereka masih menunggu di balik kabut, menunggu mereka yang cukup nekat untuk melintasi jalan terlarang itu. Terima kasih telah mendengarkan cerita Jangan Pernah Naik Becak ini, rahasia gelap di balik tukang becak dari dunia lain di Gang Senja bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap langkah kehidupan, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.